Berlatar di dunia sihir, cerita dimulai di Akademi Sihir Garden, di mana kemampuan sihir sangat dihargai. Namun, ada seorang siswa bernama Will Serford yang tidak bisa menggunakan sihir. Karena itu, Will harus bertahan di akademi dengan mengalahkan monster di dungeon. Suatu hari, para murid diajarkan cara mengendalikan api menggunakan bahan-bahan khusus oleh seorang profesor di Akademi Garden bernama Edward. Pada awalnya, murid-murid diajarkan cara membuat belerang yang merupakan katalis sempurna untuk api. Namun, akhirnya Edward malah memanggil Will untuk maju ke depan. Meskipun Edward tahu Will tidak bisa menggunakan sihir, ia tetap memintanya mengendalikan api dengan katalis. Katalis adalah zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi. Will pun terpaksa mencobanya meskipun ia sudah tahu hasilnya akan gagal. Hal ini membuat Edward kecewa dan menghina Will yang dianggapnya hanya pandai dalam teori saja. Akibatnya, para murid tertawa melihat Will yang tidak bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba, seorang murid bernama Cyan Auster memamerkan kemampuannya. Edward pun menekankan bahwa di dunia itu, sihir adalah segalanya. Bagi Edward, penyihir adalah pahlawan dan energi sihir adalah kekuatan. Bakat sihir sangat dihargai di Akademi Sihir, dan sihir dianggap sebagai otoritas. Siswa tanpa bakat sihir dianggap tidak layak di akademi tersebut. Setelah pelajaran selesai, Will didatangi oleh Cyan dan dua temannya yang mengejeknya sebagai anak yang gagal. Meskipun diejek sebagai anak gagal, Will tidak punya keinginan untuk membalas perbuatan mereka. Kemudian, seorang ciwai bernama Colette datang untuk membelanya. Menurut Cyan, menjadi baik dan rajin saja tidak cukup untuk menjadi seorang magia vendor. Will sendiri memiliki peliharaan berupa kucing bernama Kiki yang memiliki kristal di dahinya. Cyan lalu pergi sambil meminta Will untuk mengikuti nasihat Edward. Will merasa sangat beruntung karena diperhatikan oleh ciwai imut seperti Colette. Namun, tiba-tiba Will terdiam dan takjub melihat pemandangan di depannya. Pada hari yang cerah itu, dikatakan bahwa penyihir terkuat yang disebut magia vendor masih berusaha menopang langit. Dahulu, orang-orang terjebak dalam kegelapan dan dunia mereka tertekan oleh penjajah dari angkasa. 5 penyihir hebat kemudian bangkit untuk mengusir penjajah tersebut. Mereka menciptakan penghalang besar di langit dan membawa perdamaian. Magia vendor adalah sebutan bagi para penyihir tersebut. Sebuah gelar untuk penyihir terkuat yang diwariskan hingga sekarang. Magia vendor menjadi gelar penyihir yang diimpikan oleh semua orang, termasuk sang putri es, Elfaria Alvis, yang saat ini berada di puncak menara. Colette pun penasaran apakah sang putri es melihat mereka dari atas sana. Ternyata, Elfaria adalah teman dekat Will saat mereka masih kecil. Elfaria pernah bercerita tentang bulan dan matahari yang mengambang di langit asli, serta tentang matahari terbenam, pemandangan terindah di dunia. Mereka pernah berpikir bahwa jika mereka bisa pergi ke puncak menara, mereka mungkin bisa melihat matahari terbenam. Namun, untuk mencapai puncak menara, mereka harus menjadi magia vendor atau menjadi penyihir terkuat. Keduanya kemudian berjanji untuk melihat matahari terbenam bersama. Namun, Elfaria yang merupakan seorang yang sangat jenius, berhasil menjadi magia vendor termuda dan pergi ke puncak menara. Sementara itu, Will harus berjuang keras untuk memenuhi janji tersebut. Will pergi ke ruangan seorang profesor di akademi bernama Wagner. Wagner sangat kesal karena Will pergi ke dungeon tanpa izin. Namun, Will berhasil menambah kredit dengan membawa bukti bahwa ia telah mengalahkan Evil Guard. Wagner pun bertanya apakah Will ingin menjadi magia vendor dan memberitahunya bahwa ia harus naik ke institut tinggi untuk bisa pergi ke puncak menara. Will membutuhkan banyak kredit dari ujian tertulis, realisasi sihir, dan praktik. Tanpa kemampuan sihir, Will tidak bisa mendapatkan kredit dari realisasi sihir. Namun, meski begitu, Will akan terus berusaha agar bisa pergi ke puncak menara. Karena kreditnya kurang, Wagner meminta Will untuk mengumpulkan 4 kredit minggu ini. Will segera membuka bukunya untuk mencari informasi tentang monster yang bernilai 4 kredit. Wagner kemudian menyebutkan tentang kemunculan Bakerfield di strata 6. Secara tidak langsung memberitahu Will untuk pergi ke sana. Tanpa disadari, Cyan mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu. Will pun memeluk Wagner dan mengucapkan terima kasih. Namun, Cyan berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Will. Malam harinya, Will masuk ke dungeon strata 6 untuk mengalahkan Bakerfield, ditemani oleh Kiki yang setia mengikutinya kemanapun ia pergi. Di sisi lain, Cyan juga telah masuk ke dungeon yang sama dengan 2 temannya. Cyan berencana mengalahkan Bakerfield sebelum Will
sehingga Will akan dikeluarkan karena kekurangan kredit. Salah satu temannya bertanya apakah Sayan yakin dengan rencana ini. Dengan sombong, Sayan menyatakan bahwa dialah yang paling hebat di Akademi Sihir ini. Sepanjang perjalanan, dia terus mengungkapkan kebenciannya terhadap Will. Tiba-tiba, monster mengerikan muncul di belakang mereka. Will, yang sedang beristirahat, mendengar teriakan dan segera menuju sumber suara. Monster itu adalah Evil Sentinel, dikenal sebagai monster kuat dengan nilai kredit 10. Bahkan serangan sihir api dari Sayan tidak mempan padanya. Will yang sedang mengintip merasa heran karena monster tersebut seharusnya berada di strata yang lebih dalam. Sayan yang panik terus menyerang, namun justru membuat monster semakin mendekat. Meski Sayan menyerang dengan sekuat tenaga, sihirnya tetap tidak mempan. Will tiba-tiba teringat dengan perlakuan Sayan, sehingga ia ragu untuk menolong. Selama ini, Sayan selalu menghina dan membuli Will di akademi, membuat Will merasa enggan untuk membantunya. Namun, Will kemudian teringat kata-kata Elfaria di masa lalu. Bagi Elfaria, Will adalah orang yang paling baik dan paling berani yang pernah ia kenal. Kenangan tersebut membuat Will akhirnya memantapkan untuk menolong Sayan. Ternyata, kacamata besar yang selalu dibawa Will adalah hadiah dari Elfaria di masa lalu. Will segera mengeluarkan pedangnya dan dengan berani menghadapi serangan monster tersebut. Sementara itu, di akademi, Edward mengunjungi Werkner di ruangannya untuk memberitahukan bahwa Sayan telah memasuki dungeon tanpa izin. Seketika Werkner kaget dan bertanya kepada Edward, di dungeon strata berapa Sayan masuk? Edward menjawab 6, dan itu membuat Werkner meminta Edward untuk tidak khawatir karena Will berada di strata yang sama. Seakan-akan Werkner yakin Will bisa mengatasinya. Werkner kemudian menggunakan sebuah kristal untuk melihat pertarungan Will. Ternyata, kristal milik Werkner terhubung langsung dengan kristal di dahinya Kiki. Edward sangat terkejut melihat kemampuan bertarung Will. Werkner menjelaskan bahwa Will memiliki kekuatan luar biasa seperti penyihir dan ketangguhan seperti dwarf. Selain itu, Will memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam, bisa mengingat gerakan lawan hanya dengan sekali melihat. Meski tidak bisa menggunakan sihir, Will adalah satu-satunya pendekar pedang di dunia sihir. Namun, Edward merasa tidak bisa menerima kenyataan ini, karena menurutnya semua itu mustahil. 5 tahun yang lalu, tepatnya saat Will berusia 10 tahun, dia mulai dijauhi hampir semua murid di akademi, hanya karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir sama sekali. Fakta menyakitkan lainnya adalah Will dianggap hanya sebagai alat agar Elfaria mau bersekolah di sana. Namun, sejak Elfaria menjadi seorang magia vendor, Will dianggap tidak berguna lagi oleh sebagian besar orang di akademi tersebut. Di ruang kepala akademi, terlihat Will yang ditemani oleh Werkner sedang menghadap Caldron Anouk, kepala akademi Riga Erden. Tanpa berkata sepatah kata pun, Caldron memberikan sebuah pedang pendek kepada Will. Spontan, Werkner sangat terkejut. Sementara Caldron tertawa dan memutuskan untuk mengizinkan Will melanjutkan pendidikannya. Mendengar itu, Will langsung bertanya apakah dirinya masih memiliki kesempatan untuk memanjat menara, dan apakah dia masih bisa mengejar Elfaria jika dia menjadi lebih kuat dari sekarang. Caldron pun meyakinkan bahwa semua itu bisa dicapai Will selama ia bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Disinilah titik di mana Will benar-benar bertekad untuk menjadi lebih kuat dan mengejar Elfaria di puncak menara. Setelah Will dan Werkner pergi dari sana, sepertinya Caldron mengetahui sesuatu tentang sosok Will yang sebenarnya. Waktu berlalu, di pelajaran Werkner Sensei, Will dan seluruh murid di kelasnya harus menerima kenyataan saat Werkner menyindir impian mereka untuk menjadi magia vendor. Ia mengatakan bahwa bahkan untuk lulus saja mungkin mereka tidak bisa, apalagi mencapai puncak sihir, jika dilihat dari kredit yang mereka miliki. Diketahui bahwa untuk menjadi seorang magia vendor, mereka harus melalui 2 cara: menciptakan sihir baru yang diakui atau mengumpulkan lebih dari 7.200 kredit selama di akademi. Karena hanya sedikit orang yang bisa menciptakan jenis sihir baru, mengumpulkan kredit adalah pilihan yang paling masuk akal bagi orang biasa. Setelah Will menyelesaikan remedial dari Werkner, terlihat Colette yang setia menunggu dan menemani Will yang akan kembali ke ruang loker. Meskipun Werkner cukup keras dalam mengajar, dia adalah yang paling baik karena masih mau memberikan remedial kepada Will, berbeda dengan guru lain yang enggan memberikan remedial. Tak lama kemudian, mereka melihat Sayan dan gengnya yang dikerumuni banyak murid,
mendengarkan kisah heroik Sain yang berhasil mengalahkan Evil Sentinel sendirian. Di tengah keramaian yang diciptakan oleh kedua anak buahnya, Sain dalam hati menyangkal semua pujian itu, karena sebenarnya bukan dia yang mengalahkan Evil Sentinel. Akhirnya, emosi yang dipendamnya meledak saat Will melintas di dekatnya. Melihat Will yang lagi-lagi dibully oleh Sain, Cholet kembali maju untuk melindungi sahabatnya. Entah karena tatapan Will yang menunjukkan ketakutan atau alasan lain, Sain akhirnya melepaskan Will dan pergi dari sana. Merasa ada yang aneh, Cholet langsung bertanya apakah sesuatu telah terjadi antara Will dan Sain. Will mengangguk, tetapi tidak memberikan rincian kepada sahabatnya itu. Sementara itu, terlihat Edward yang mendesak Cauldron untuk segera mengeluarkan Will dari akademi. Awalnya, Cauldron mencoba menolak karena jika mengesampingkan kekuatan sihirnya, nilai dan bakat menulis karya Will adalah yang terbaik di seluruh akademi. Namun, karena argumen Edward yang terdengar masuk akal, akhirnya Cauldron memberinya wewenang untuk menguji Will secara langsung. Wewenang ini berarti jika Will gagal dalam ujian pribadi tersebut, Edward bisa mengeluarkannya tanpa memerlukan izin dari Cauldron. Mendengar hal ini, Edward sangat senang dan menekankan bahwa dia tidak sebaik Werner Sensei. Cauldron pun tidak keberatan dan memintanya untuk menentukan sendiri jenis ujian yang akan diberikan kepada Will. Di ruang locker, Will yang tidak bisa menggunakan sihir selalu meminta bantuan Cholet untuk membukakan lokernya. Meskipun Will selalu bergantung padanya, Cholet tidak merasa keberatan dengan semua itu. Saat Cholet melihat sebuah pedang di dalam loker Will, dia bisa merasakan betapa pentingnya pedang itu bagi Will. Sebenarnya, Will ingin selalu membawa pedang tersebut, tetapi karena aturan sekolah melarangnya membawa senjata, hal itu menjadi mustahil. Ketika Will berbicara tentang teman sekamarnya yang bernama Rusty, diketahui bahwa Rusty sangat bergantung pada Will dan bisa dikatakan terlalu protektif terhadapnya. Adegan berpindah ke aula belajar, di mana Cholet merasa heran melihat Will mengulas kembali materi sejarah tentang pertempuran Garzaronso pada tahun ke-344. Will mengaku ingin mempelajari sejarah tersebut dari dua perspektif. Selain agar tidak kekurangan kredit untuk mencapai institut tinggi, dia juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh para dwarf dalam pertempuran tersebut. Secara garis besar, kisah Garzaronso ini menceritakan tentang ras dwarf yang memperjuangkan tanah mereka melawan para penyihir, dan berakhir dengan kekalahan mereka setelah melakukan perlawanan. Cholet melihat sehelai rambut putih di kepala Will dan merasa gemas, sehingga bersikeras ingin mencabutnya. Setelah itu, Will dijemput oleh Edward Sensei untuk mengikuti remedial realisasi sihir. Setibanya mereka di ruang latihan, Edward menyatakan akan memberikan remedial sekaligus menguji kemampuan Will secara sepihak. Edward juga memberitahu Will bahwa dia hanya perlu mendaratkan satu serangan padanya, dan jika berhasil, Will akan mendapatkan 5 kredit realisasi sihir. Namun, jika Will gagal, dia akan dikeluarkan dari akademi. Secara pribadi, Edward menganggap Will tidak layak bercita-cita menjadi seorang magia vendor. Setelah memberi Will alasan untuk tidak menolak, akhirnya peradu mekanikan pun dimulai. Di saat yang sama, Werner dipanggil oleh Cauldron untuk menyaksikan peradu mekanikan antara Will dan Edward. Cauldron mengaku ingin tetap netral dengan mendengarkan argumen Werner tentang Will dan juga menerima argumen Edward untuk memberikan hak ujian tersebut. Yang dikhawatirkan Werner bukanlah karena dia tidak boleh membantu Will, tetapi mengapa dari semua guru di akademi, Edward yang harus memberikan ujian tersebut. Ternyata, Edward adalah mantan kandidat magia vendor terbaik di Akademi Rigarden. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah terkejut melihat sihir kegelapan tingkat dasar yang bisa sangat kuat, Will mencoba keberuntungannya dengan berlari sekuat tenaga dan menyerang dari belakang. Sayangnya, sihir Edward memungkinkan dia untuk menahan tendangan Will dengan mudah. Setelah menghempaskan Will, Edward menggunakan sihir yang membuat Will terkena serangan telekinetik, hingga kacamatanya retak. Di tengah upaya keras Will untuk bangkit lagi, terlihat Kiki keluar dalam kondisi terluka parah. Sementara itu, Edward menjelaskan bahwa sejak tadi dia hanya menggunakan 2 sihir api untuk membakar dan sihir penghalang untuk menangkis serangan Will. Singkatnya, jika seorang penyihir tidak bisa menggunakan ribuan jenis sihir, cukup fokus memaksimalkan 1 atau 2 jenis sihir saja yang dapat dianggap setara dengan ribuan anak panah. Will pun cuma bisa terperangah melihat sihir berlapis dari Dax Derby Chance yang akan dikerahkan oleh gurunya tersebut. Hingga akhirnya, di tengah harapannya untuk memiliki pedang di tangannya,
Colette terkejut melihat Kiki datang ke ruang loker dalam kondisi terluka parah. Melihat Kiki berusaha membuka loker Will, Colette menyadari bahwa Will sedang dalam bahaya. Setelah loker terbuka, cerita kembali ke Will yang sedang diberi pertanyaan tentang pertempuran Garzaronso. Berapakah jumlah penyihir yang berhasil mengalahkan 10.000 pasukan dwarf dalam perang tersebut? Meskipun diberi tekanan dan dihujani dengan fakta tentang pedang melawan tongkat sihir, semangat Will tetap tidak patah. Melihat keteguhan Will, Edward jadi penasaran dengan alasan dibalik tekad kuatnya. Setelah mendengar alasan Will, Edward menganggapnya sangat konyol dan menuduh Will mengotori impian semua orang yang ingin mencapai puncak dunia sihir. Tidak peduli dengan hinaan gurunya, Will tetap teguh pada tujuannya untuk melihat matahari terbenam bersama Elfaria. Dari titik inilah, arah pertempuran antara mereka berubah 180 derajat. Melihat Will memegang sebuah pedang, Edward semakin marah dan menganggapnya menghina para penyihir yang menggunakan tongkat sihir. Edward sangat terkejut ketika Will berhasil menebas sihirnya. Namun, Edward tetap bertekad menunjukkan bahwa sihir akan selalu lebih unggul dibandingkan pedang. Sementara itu, meskipun sangat ketakutan, Will harus meneguhkan dirinya untuk melampaui Edward jika ingin menjadi seorang magia Vander. Meski sangat ketakutan dan ingin kabur, Will tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Sambil terus menghindari setiap serangan Edward, Will tetap memegang teguh cerita pertempuran Garzaronso yang masih berlanjut, di mana Jenderal Gareth, dwarf terakhir dalam pertempuran itu, berhasil mendaratkan satu serangan pada penyihir tersebut. Hal itu membuatnya diakui sebagai pejuang pemberani. Jenderal Gareth dalam sejarah telah membuktikan bahwa sebuah pedang masih bisa melampaui tongkat sihir. Meski sangat kesal, Edward terpaksa memberikan 5 kredit kepada Will seperti yang dijanjikan, karena Will berhasil melukainya. Tak lama kemudian, Colette datang dan menemukan Will yang hampir pingsan karena kelelahan. Semua aksi Will tadi terus dipantau oleh Cauldron dan Wagner. Cauldron sendiri masih sangat terpukau dengan kemampuan Will yang berhasil membuktikan bahwa tebasan sebuah pedang bisa melampaui kekuatan tongkat sihir. Sebelum cerita berlanjut, kita diperlihatkan Will yang mengenang janji dengan Elfaria. Sebelum pergi menuju menara, Elfaria memberikan cendera mata berupa kacamata anti badai kepada Will. Will berjanji akan pergi ke menara, meskipun banyak rintangan dan dia tidak bisa menggunakan sihir. Mereka berjanji akan melihat matahari terbenam bersama-sama. Elfaria sambil berkaca-kaca berkata bahwa dia akan menunggu Will di atas menara. Guru Wagner menyaksikan kejadian itu, dan Will berjanji padanya bahwa itu akan menjadi tangisan terakhirnya. Kemudian cerita beralih ke Will yang bekerja sebagai pengantar koran di kota Urbus. Dia di sini dikenal sebagai murid tanpa bakat alias learner yang unggul dalam teori dan mandiri. Will akrab dengan penduduk di Slumland Street. Di sana dia sering disapa dan meminta mengunjungi toko Gina. Saat bekerja, Will tidak sengaja tersandung di tangga menjatuhkan koran yang dibawanya. Namun dengan gesit dia menangkap semuanya kecuali satu koran yang terjatuh. Dan tidak sengaja Will melihat koran yang mengabarkan tentang Elfaria. Dia terkejut mengetahui bahwa institut tinggi memberikan order kepada semua akademisi dan kliennya adalah Elfaria. Will sangat antusias dan memanggil teman senamarnya, yaitu Rusty Nauman, seorang alkemis yang menciptakan item sihir. Will yang bersemangat untuk bertemu Elfaria meminta Rusty menyiapkan item sihir agar bisa mengikuti order tersebut. Will bahkan rela meninggalkan kelasnya demi mengikuti order untuk mendapatkan inti monster S. Frost Walker dan yang lainnya. Dia berencana memasuki dungeon lantai 4 untuk berburu monster, dan Rusty dengan senang hati memberinya item sihir yang telah ditingkatkan. Sebelum pergi, Will yang lupa sarapan malah dijejeli roti oleh Rusty. Singkatnya, Will tiba di dungeon lantai 4 yang penuh dengan murid akademik lainnya yang juga mengikuti order seperti dirinya. Will sangat terkejut melihat Sion di dalam dungeon yang kini tampak lebih hebat. Sion bersama timnya sedang berburu monster. Namun dia merasa tidak puas karena monster tersebut tidak sekuat yang pernah dikalahkan oleh Will. Khawatir kehabisan monster, Will segera masuk lebih dalam ke dungeon. Di sana Will melihat seorang gadis, yaitu Iris Karkill, siswi tahun keempat yang terkepung oleh monster. Tanpa ragu, Will menolongnya dengan cepat, menebas semua monster hingga Iris kebingungan karena semuanya tumbang dalam sekejap. Iris kagum dan terkejut karena Will menggunakan pedang, bukan sihir. Sementara itu di akademi, murid-murid mengikuti pelajaran tentang pentingnya menciptakan sihir baru yang akan dihargai dengan tiket ke menara.
Guru Wagner memberikan contoh sihir yang dinamai penciptanya, seperti Dag Darbikans, dan menyebut Elfaria sebagai pencipta 12 sihir original yang tercatat dalam sejarah. Meskipun terdengar mudah, menciptakan sihir baru sebenarnya itu sangatlah sulit. Sementara itu, Colette tampak terlalu fokus memikirkan order dari Elfaria, sampai membuat Will rela meninggalkan pelajarannya. Ross menyindir bahwa Colette tampak cemburu, namun Colette langsung membantah dengan suara keras, membuatnya malu karena terdengar oleh seluruh siswa. Kembali ke Will yang sedang mencari monster bersama Iris. Iris bertanya apakah Will adalah learner terkenal, alias murid tanpa sihir. Will terkejut mendengar julukan itu dan bertanya apakah Iris tidak terganggu dengan statusnya sebagai learner. Iris menjawab tidak keberatan, malah menghormati Will karena telah menyelamatkannya. Will kemudian bertanya apakah Iris masuk ke dungeon untuk mengikuti order. Dan Iris dengan ceria menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk membantu Magia Vendor dan menopang langit. Langit di dunia mereka sebenarnya adalah penghalang sihir yang diciptakan oleh Magia Vendor. Dan jika penghalang itu hancur, dunia akan kembali diselimuti kegelapan dan bencana akan terjadi. Di sini kita mengetahui bahwa Magia Vendor bukan satu-satunya motivasi para penduduk dan siswa akademik untuk menyelesaikan order. Mereka percaya bahwa tindakan kecil mereka membantu menopang langit. Kembali ke Will dan Iris. Iris bercerita bahwa dia pernah diselamatkan oleh Elfaria ketika dikelilingi monster di dalam dungeon dan hampir mati. Elfaria menggunakan sihir es yang begitu indah hingga membuat Iris sangat mengaguminya dan rela mengabdikan diri untuk Elfaria. Sementara Iris sibuk bercerita, Kiki memberikan isyarat kepada Will untuk mengikutinya. Mereka menemukan jejak monster Frostwalker di sebuah goa yang mungkin berada di luar jangkauan sihir pencarian Iris. Will menuju goa itu dan menekankan bahwa sihir tidak selalu mutlak, terutama di dalam dungeon. Pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan bisa menutupi kekurangan. Will pun bersiap bertarung menggunakan alat sihirnya. Dan tiba-tiba, seekor monster besar menyerang mereka berdua. Will dengan cepat menyelamatkan Iris, seperti yang sudah diprediksinya. Monster itu adalah Frost Rex, subspesies Frostwalker yang langka, yang dihargai 6 kredit poin, dan merupakan monster spesial di lantai 4. Will meminta Iris untuk tetap berada di tempat yang aman, sementara dia akan menghadapi monster Frost Rex sendirian. Iris mencoba menghentikannya karena monster itu kebal terhadap serangan fisik dan bisa membekukan siapa saja yang menyentuhnya. Dan hanya sihir jarak jauh yang bisa mengalahkannya. Namun, Will tetap maju dan meyakinkan Iris bahwa dia sudah beberapa kali mengalahkan monster yang sejenis. Will bergerak cepat menghindari serangan monster, berlari mengelilingi hingga monster kebingungan. Ketika ada kesempatan, Will menggunakan alat sihir berupa tali dan meledakkan granat sihir. Karena kelemahan monster tersebut adalah api. Alhasil, monster itu hancur berkeping-keping. Iris menunjukkan ekspresi yang berbeda, bingung dalam hati bagaimana melaporkan hal ini. Ternyata kemampuan Will jauh berbeda dari rumor yang beredar tentangnya. Setelah Will mengumpulkan inti monster, dia mengajak Iris kembali ke kota. Kemudian terungkap jati diri Iris. Ternyata dia adalah pesuruh dari 4 Magia Vendor. Iris merekomendasikan Will untuk bekerja di menara. Karena menurutnya, meskipun Will kurang dalam sihir, dia mampu berimprovisasi dengan naluri tempurnya yang terasah oleh pengalaman. Will bukan penyihir, melainkan pendekar berbakat, kata Iris. Usulan Iris tentang Will sebagai kandidat untuk bergabung dengan Magia Vendor mendapat banyak penolakan, terutama dari beberapa penguasa menara. Kita diperkenalkan 4 penguasa menara. Yang pertama, Karyot Inkidia Wisman, alias si sihir api. Kemudian Eleanor Lios Alf, sihir angin. Zeotor Zeus Rainbow, si sihir petir. Dan yang keempat adalah Elfaria Albis Servor. Karena ancaman penjajah angkasa masih ada di balik langit, para penyihir dianjurkan menambah kekuatan pasukan, termasuk mencari bakat-bakat baru untuk berjaga-jaga jika penghalang langit hancur. Zeo bertanya kepada Iris apakah ada kandidat potensial, dan Iris menyebut Will Servor. Namun, Eleanor menolak karena merasa tidak nyaman dengan ide tersebut. Sementara Zeo menganggapnya menarik, karena menurutnya, siapapun yang berguna layak direkrut, bahkan dwarf. Karyot si Magia Api meminta mereka untuk tidak terburu-buru karena festival sihir agung akan segera dimulai. Dan mereka bisa membuat keputusan setelah melihat hasilnya. Dan setelah itu rapat pun selesai, dan hanya Elfaria yang tetap berada di menara. Iris memberitahu Elfaria bahwa Will, pemuda yang pernah diceritakan oleh Elfaria, sangatlah menarik. Elfaria hanya tersenyum puas. Cerita berlanjut kepada para siswa yang sedang menjalani ujian praktik sihir, di mana mereka harus mengalahkan golem untuk lulus.
Para siswa diwajibkan mengumpulkan 7.200 dari 12.000 kredit untuk bisa masuk ke institut tinggi. Saat ini, Sion dan Colette berhasil mengalahkan Golem dengan sihir spesialis masing-masing dan dinyatakan lulus dari ujian praktik sihir. Selanjutnya, diperkenalkan para siswa terbaik. Yang pertama, Liana Owen Zeus dengan sihir elemen petir. Kedua, Wignall Lindor dengan sihir elemen angin. Dan ketiga, Julius Rainbow dengan sihir es. Cerita beralih ke Will yang berusaha mengalahkan Golem hanya dengan pukulan fisik, tanpa menggunakan tongkat sihir karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Will bukan hanya kalah, tapi juga mendapatkan hinaan karena mengandalkan kekuatan fisik. Sementara itu, Julius mendekati Liana dan Wignall untuk menyatakan perang, berencana menggunakan sihir rahasia untuk mengalahkan mereka di Festival Agung mendatang. Di sisi lain, Will hanya bisa merenung, merasa iri pada para siswa yang lulus ujian, terutama siswa unggulan dengan lebih dari 10.000 kredit. Sementara itu, Will hanya memiliki 5.405 kredit, jumlah yang tidak cukup untuk lulus, apalagi masuk ke institut tinggi. Apalagi ini adalah tahun terakhirnya di akademi. Saat Will sedang merenung, Julius dan pengikutnya mendekati Will hanya untuk menghina dan meminta agar Will tidak menghalangi mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu, para pengikut Julius membicarakan tentang festival sihir agung yang akan segera berlangsung, membuat Will merasa kecewa karena festival tersebut sudah semakin dekat. Cerita berpindah ke Will dan Colette di kantin. Colette meminta Will agar tetap tampil hebat di festival sihir agung nanti, karena mengandalkan ujian tulis dan praktik tidaklah cukup untuk naik ke institut tinggi. Colette menjelaskan bahwa ada beberapa siswa yang bisa naik melalui rekrutmen, dan Will setuju bahwa banyak siswa berharap membalikkan nasib mereka di festival ini. Festival Sihir Agung sendiri diadakan 2 tahun sekali dan sering dimanfaatkan oleh penyihir senior untuk merekrut talenta baru melalui berbagai kompetisi sihir. Colette mengingatkan bahwa fraksi Menara akan menggunakan festival ini untuk mencari siswa berbakat. Dan itu adalah kesempatan bagi Will untuk masuk ke institut tinggi. Ada 5 fraksi utama yang berpartisipasi, yaitu 1. Tongkat Raja Petir, Torzeus Paske. 2. Tongkat Peri Agung, Eliat Kanan. 3. Tongkat Kaisar Api, Inkidia Barham. Tongkat Ratu Es, Albispina. Kelima, Tongkat Raja Cahaya, Master Noah. Namun di festival kali ini, fraksi Master Noah absen alias tidak akan hadir. Masih ada 4 fraksi yang bisa memperhatikan para peserta, dan jika salah satu dari mereka menyukai Will, dia bisa langsung masuk menara atau institut tinggi. Namun, Will merasa pesimis, berpikir bahwa dia tidak akan direkrut karena belum memenuhi syarat kelulusan, kecuali bisa menunjukkan sihir yang lebih hebat dari penyihir senior. Sedangkan Will tidak memiliki bakat sihir. Meskipun demikian, Colette tetap menyemangati Will, mengatakan bahwa para Watcher akan mengamati festival sihir agung dan mencari orang berbakat untuk dibawa ke menara. Will tetap meragukan hal itu, menganggap Watcher adalah bagian dari 7 misteri akademi. Dia berencana hanya membantu persiapan festival, karena jika ia ikut serta, dia akan terasa seperti festival olahraga, mengingat dia tidak bisa menggunakan sihir. Will juga mengungkapkan bahwa dia pernah ikut festival sihir sebelumnya, tetapi malah menimbulkan keributan, sehingga dianggap sebagai festival terburuk dalam sejarah akademi, meninggalkan trauma bagi Will karena dianggap sebagai biang masalah. Cerita kemudian beralih ke para siswa akademi yang giat berlatih sihir untuk menghadapi festival yang semakin dekat. Will mengakui bahwa festival sihir adalah momen yang sempurna bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka. Colette terus menyemangati Will, mengatakan bahwa meskipun dia mungkin tidak bisa masuk institut tinggi, masih banyak cara lain untuk menuju kesuksesan. Colette bersikeras agar Will ikut festival sihir. Mereka kemudian berada di area loker penyimpanan, di mana Colette menemukan loker yang berbeda. Setelah memeriksa, Colette menemukan sihir penghalang yang menyembunyikan suara dan meminta Kiki untuk menggunakan sihirnya. Di balik loker, mereka menemukan tangga rahasia. Saat memasuki area tersebut, Will dan Colette terkejut menemukan ruangan rahasia untuk perjudian yang tidak diketahui para guru. Dan Sion juga ada di sana sebagai salah satu kandidat. Sion kaget karena ketahuan, dan Colette mengancamnya agar tidak melukai Will. Will penasaran mengapa Sion ada di situ, karena Sion tampak tidak tertarik dengan perjudian. Para kerucut Sion mengungkapkan bahwa Sion tidak peduli dengan jumlah taruhan yang ada, yang membuatnya marah hingga berteriak. Ternyata Sion merasa tertekan oleh keunggulan Liana dan lainnya, meski dia tidak mau mengakuinya, hanya karena tertinggal di ujian tertulis. Sion merasa tidak kalah dalam kemampuan sihir karena telah berlatih keras. Setelah kelas sihir, Colette menawarkan untuk menemani Will masuk ke dalam dungeon, tetapi Will menolak karena harus bekerja di kedai Gina.
Malam itu, Will bekerja di kedai yang ramai dengan para dwarf, yang membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Dia diminta mengantarkan makanan kepada Donan, alias dwarf tertua. Dia menyarankan Will untuk ikut festival sihir agung demi peluang yang baru. Sibuk dengan pekerjaan, Will merasa beruntung ada Rosti yang membantunya. Will meminta maaf, tetapi Rosti tidak mengeluh karena bekerja tanpa sihir adalah pengalaman baru. Will disukai para dwarf dan dianggap sebagai saudara karena bisa diandalkan. Ketika ada waktu, Rosti penasaran mengapa Will tetap bekerja di kedai dengan upah yang kecil. Padahal, dia bisa meminta pekerjaan yang lebih baik kepada Wagner. Will menjelaskan bahwa dia tidak ingin merepotkan Wagner dan lebih menyukai para dwarf yang terasa seperti keluarga dan selalu menyambutnya dengan hangat. Tiba-tiba, Julius dan para kroconya datang ke kedai menghina tempat itu. Meskipun awalnya tidak ingin makan di sana, Julius tertawa melihat Will bekerja di sana dan menyebut bahwa di sana terdapat kombinasi sempurna antara nol besar dan makhluk rendahan. Donan yang terpancing emosi untungnya ditahan oleh teman-temannya. Julius kemudian melontarkan penghinaan lebih jauh, menyebut dwarf sebagai ras rendahan yang tinggal di sana atas belas kasihan penyihir. Diceritakan, dunia dwarf telah hancur oleh penjajah angkasa dan mereka melarikan diri ke dunia penyihir. Berbeda dengan elf, dwarf sering dipandang rendah dan diskriminasi terhadap mereka sudah biasa. Julius meminta makanan dengan cepat dan mulai menghina para dwarf. Will yang mendengar ini mendekati Julius dan marah dan meminta agar dia menarik kembali penghinaannya. Will menegaskan bahwa hasil kerja keras para dwarf adalah bukti dedikasi di tanah yang sulit dan bukan bahan ejekan. Namun Julius mengabaikannya dan menganggap itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama tanpa sihir. Tiba-tiba para kroco Julius mencoba menyerang Will, tetapi dengan cepat mereka dilumpuhkan. Will menekankan bahwa kebiadaban masyarakatnya lebih buruk daripada perlakuan terhadap dwarf yang membuat Julius marah. Julius kemudian membekukan kedai dan menyerang Will dengan sihir es, memperingatkan bahwa Will tidak tahu siapa yang dia tantang. Will terperangkap di dinding, tetapi menunjukkan ekspresi percaya diri dan tidak takut. Hal itu membuat Julius terkejut. Alih-alih membekukannya, Julius memutuskan untuk mempermalukan Will di depan umum dengan meminta Will mengikuti festival sihir agung. Will berhasil melepaskan diri dari sihir Julius dan memegang tongkat sihir Julius sebagai tanda tantangan, membuat perjanjian bahwa jika Will kalah, dia bersedia meninggalkan akademik. Namun, jika Julius kalah, dia harus meminta maaf kepada para dwarf. Festival sihir agung akhirnya dimulai dan dibuka dengan pidato singkat dari kepala sekolah akademi. Festival ini diawali dengan kompetisi balap langit yang dimenangkan oleh Lihana, murid terbaik di akademi. Kemudian terlihat kepala sekolah dan Iris sedang berbincang tentang kehadiran para pencari talenta yang menyaksikan kompetisi untuk menemukan bakat baru. Bahkan, para penyihir dari luar menara juga turut mengamati festival tersebut. Tidak lama setelah itu, Iris mengubah penampilannya dengan mengenakan liontin dan bergabung di kursi penonton untuk mendukung seniornya. Cerita beralih ke Sion yang didukung oleh teman-temannya. Meski dia dan rekannya tidak bisa mengikuti kompetisi karena Sion sudah memiliki tim. Sion menjelaskan bahwa dia tidak bisa menolak permintaan Chiwai yang membuatnya tergerak untuk bergabung ke dalam tim Colette. Sion segera menuju ruang timnya dan terkejut melihat Will dan Colette di sana. Colette lalu menjelaskan bahwa dia mengajak Sion bergabung agar tim mereka bisa mencapai syarat akumulasi kredit 21.000 yang diperlukan untuk ikut kompetisi perang mahkota demi Will. Sion pun merasa marah setelah menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Colette dan Will. Emosi Sion semakin memuncak ketika Julius melewati mereka, dan Will hanya fokus pada Julius dengan pandangan yang marah dan mengabaikan Sion yang sedang berbicara. Singkatnya, sore pun tiba dan festival sihir agung berlanjut dengan kompetisi perang mahkota. Acara ini diawasi oleh komentator Mike Mayus dan guru paling ditakuti di akademi, yaitu Guru Edward yang terkenal dengan julukan si hitam yang kejam. Mike merasa tertekan karena harus berkomentar di samping Edward yang sering mengancam para siswa. Kembali ke festival, acara utama dimulai dengan sihir para peri yang menciptakan area kompetisi perang mahkota. Arena tersebut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu gunung api, rawa, tanah tandus, padang rumput, dan hutan. Setiap tim terdiri dari 3 anggota yang akan ditempatkan di luar zona dan harus bersaing mencapai stadion terlebih dahulu. Semua strategi diizinkan, dan setiap zona memiliki rintangan yang berbeda. Untuk menang, tim harus mendapatkan mahkota di tengah stadion.
Edward memberi saran kepada para peserta untuk fokus pada kerja sama tim dan bergerak seperti di dalam dungeon. Kompetisi ini sangat dinantikan oleh penonton dan para pencari talenta. Beberapa tim yang terdiri dari siswa terbaik menjadi daya tarik kompetisi ini, seperti tim 12 yang dipimpin oleh Wignall dan tim 9 yang dipimpin oleh Julius. Mereka adalah favorit dalam turnamen ini. Di antara para siswa yang bertaruh, mereka memilih tim yang mendapat nilai tinggi dan tidak mau memilih tim 6, yaitu tim Will yang paling tidak diunggulkan. Kompetisi pun akan dimulai dan para peserta diminta bersiap di posisi masing-masing. Namun, saat tim Will memasuki arena mereka, Will sempat ditahan oleh guru Wagner yang terkejut dengan keputusan Will mengikuti kompetisi ini. Wagner bahkan menyarankan Will untuk mundur. Namun, Will tetap bertekad ikut meski ditertawakan dan bertekad untuk menang. Kompetisi pun dimulai dan peserta berlari menuju stadion tempat mahkota berada. Di zona pertama, mereka dihadang oleh barisan golem seperti tembok. Tim 6 dengan Will yang berlari cepat ke arah para golem meminta bantuan dari Colette. Colette merapal sihir yang menciptakan sarung tangan untuk Will, memungkinkan dia menyerang golem. Aksi Will yang tiba-tiba ini mengejutkan penonton yang tidak menyangka dia mampu tampil sehebat itu. Menurut Colette, meski Will tidak bisa menggunakan sihir, penggunaan sarung tangan yang diciptakan dari sihir Colette kemungkinan tidak melanggar aturan. Mike kemudian mengumumkan bahwa tim Will menjadi tim pertama yang berhasil menerobos barisan golem dan memimpin kompetisi. Sementara itu, Sion teringat masa ketika dia merasa terhina karena pernah ditolong oleh Will yang dia remehkan, membuat Sion berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Namun, usaha itu terasa sia-sia karena Will tidak memperdulikannya, membuat Sion semakin marah. Tim Will telah memasuki zona kedua, yaitu zona tanah tandus dengan rintangan berupa kubus meriam batu. Will kembali meminta bantuan Colette yang merapal sihir untuk menciptakan pedang, memungkinkan Will menyerang kubus meriam tersebut. Sekali lagi, Will mengejutkan penonton dengan kecepatan dan keterampilannya melewati dua rintangan dengan mudah. Bahkan Edward secara tidak sengaja memuji Will atas caranya mengatasi rintangan dengan wawasan, pengalaman, dan refleks yang luar biasa. Penampilan Will yang menarik perhatian publik membuat tim lain merasa terhina karena tertinggal, hingga mereka kehilangan fokus dan tereliminasi dengan mudah. Sementara itu, tim Julius kebingungan dengan kegaduhan penonton di stadion dan bertanya-tanya apakah ada kejutan besar. Julius kemudian meminta timnya untuk mencari tahu, dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Will telah mendahului mereka. Julius memimpin timnya dengan tenang meski para anggota panik saat mengetahui Will berpotensi mengalahkan mereka. Julius hanya tersenyum dan meminta mereka santai karena dia akan bertindak. Sementara itu, Will memasuki zona terakhir, yaitu zona hutan, yang penuh jebakan sihir dari guru Edward. Will berhasil mengatasi jebakan tersebut dengan memanfaatkannya untuk saling menghancurkan. Mike bertanya kepada Edward tentang pendapatnya atas aksi Will yang cerdas. Will melanjutkan larinya, menyadari kemungkinan bentrok dengan tim lain di zona ini. Namun, sebelum Will bisa menyergap tim Julius, dia justru diserang secara tiba-tiba oleh Julius yang sudah menunggunya. Colette kebingungan bagaimana Julius bisa sampai lebih dulu. Tanpa banyak babi bu, Julius menyerang Will, memaksa Will untuk mengubah rencananya. Saat itu, Sion yang selama ini pasif akhirnya melepaskan sihir tingkat tinggi, menyerang Julius dan Will sekaligus, menciptakan ledakan yang dahsyat. Colette menyadari bahwa serangan sihir Sion sangat berbahaya dan segera menciptakan dinding batu untuk melindungi Will. Akhirnya Will selamat, tapi dia kebingungan dengan tindakan si Sion. Ternyata Sion sudah tidak bisa menahan amarahnya dan menantang Will bertarung saat itu juga. Will terkejut dengan permintaan duel mendadak ini, sementara Sion terus menyerang tanpa henti. Colette mencoba menghentikan tindakan Sion, tetapi dihalangi oleh sihir Julius. Will mencoba menghentikan pertarungan, mengingat ini bukan saatnya untuk bertarung dengan timnya sendiri. Namun, Sion tetap memaksa Will untuk melawan. Setelah itu, masa lalu Sion dan Will ditampilkan, di mana Sion dulu melihat Will sebagai anak yang menyedihkan dan ingin menjadikannya bawahannya agar Will tidak menderita. Namun, Will mengabaikan Sion, membuat Sion semakin frustasi. Sion merasa sangat marah dan syok karena Will tidak pernah melihatnya sebagai ancaman dan selalu fokus pada tujuannya sendiri. Hal ini membuat Sion semakin benci kepada Will sejak kecil karena merasa diabaikan. Kembali ke masa kini, Sion menyerang Will penuh emosi, sementara Will hanya menghindar tanpa melawan karena mereka masih satu tim. Dan dia telah berjanji untuk mengalahkan Julius.
Pertarungan ini membingungkan penonton dan para pencari talenta. Dengan Mike bertanya pendapat kepada Edward. Edward menjelaskan bahwa perpecahan dalam tim tidak bisa diterima. Namun terlihat senang karena peluang Will gagal akan semakin meningkat. Di sisi lain, Rusty dan Iris tetap mendukung Will. Iris mengungkapkan kepada Rusty bahwa dia mengagumi Will karena informasi dari orang-orang yang terpandang. Membuat Rusty kagum atas popularitas Will yang semakin meningkat. Colette mencoba menghindari serangan Julius, si penyihir es, untuk menghentikan konflik antara Sion dan Will. Julius menyerang sambil menghina kemampuan Colette, menyebutnya tidak pantas disebut putri tanah. Colette yang sedang berusaha menghindar tidak sengaja mengaktifkan jebakan sihir buatan Edward yang meledak di bawah kakinya. Para penonton dan peserta lain kebingungan dengan kehadiran Julius di berbagai tempat sekaligus. Sementara itu, Wignall tetap tenang dan berhasil menghancurkan klon Julius. Mike, komentator kompetisi, bersemangat karena Wignall berhasil mengalahkan klon tersebut, meski penampilan Wignall dianggap biasa oleh para elf. Para rekan Sion pun merasa bingung dengan tindakan Sion yang tampak berlebihan. Sion sangat membenci Will, namun aksinya dianggap bodoh dalam kompetisi ini. Will kebingungan dengan kemarahan Sion yang mendadak, lalu teringat masa lalunya saat sering dirundung meski tidak bersalah. Will memahami dirinya dan tidak ingin diganggu. Dia hanya fokus pada tujuannya untuk menyusul Elfaria di atas menara. Saat menghindari serangan Sion, Sion merapalkan sihir yang menciptakan guardian berbentuk elang api. Will berhasil menghindar dan melihat peluang menyerang. Namun guardian itu beregenerasi cepat dan menyerang lagi. Will menyadari dia harus menghancurkan inti guardian. Tapi Sion menyerang dari dua arah membuat Will kewalahan. Edward mengagumi Sion, menyebutnya sudah melampaui level pelajar. Sihir Sion menarik perhatian pencari talenta, termasuk fraksi api yang dipimpin oleh Karoid, yang meskipun awalnya meremehkan Sion. Sion kembali menghujat Will, menanyakan di mana kekuatannya saat melawan monster Evil Sentinel. Will, yang sudah mulai kesal, mempertanyakan alasan Sion yang ingin bertarung. Sion semakin marah, meluapkan perasaannya karena merasa diabaikan oleh Will. Will di sini terkejut dan mulai menyadari perasaan Sion yang sebenarnya. Dia teringat keinginannya untuk diakui oleh seseorang. Akhirnya, Will memutuskan untuk melawan Sion yang telah mengakuinya sebagai saingan. Sion merapalkan mantra yang hebat, sementara Will menggunakan keahliannya untuk mengamati dan menyerang. Namun, saat pertarungan memanas, sebuah dinding batu tiba-tiba muncul di atas mereka, diciptakan oleh Colette yang menghentikan pertarungan itu. Will lalu menanyakan keberadaan Julius kepada Colette, yang menjelaskan bahwa Julius tiba-tiba menghilang. Ketika Sion melihat penampilan Colette yang mencolok, dia merasa malu karena seorang bangsawan yang belum menikah menunjukkan aurat di depan umum. Colette pun menyalahkan mereka berdua atas pertarungan yang membuat pakaiannya sedikit rusak. Dia meminta Will untuk segera pergi melawan Julius dan menyerahkan urusan Sion kepadanya. Sebelum pergi, Will dengan penuh perhatian menutupi auratnya si Colette menggunakan jubah bolongnya, membuat Colette tersipu malu. Will meminta Sion untuk menunggu bertarung di lain waktu karena dia harus menghadapi Julius terlebih dahulu. Dia kemudian bergegas menuju stadion, di mana Julius sudah dianggap sebagai pemenang perang mahkota. Kehadiran Will mengejutkan para penonton dan komentator. Scene beralih ke Elfaria yang sedang menikmati hembusan angin hingga tertidur. Elfaria menerima laporan dari pencari talenta tentang Julius Rainbow, kandidat kuat yang direkomendasikan sebagai pewaris fraksi S karena penampilannya yang mengesankan. Meskipun mengakui kemampuan Julius, Elfaria menegaskan bahwa dia tidak butuh pewaris, melainkan seseorang yang bisa menjadi pedang di sisinya. Sementara itu, Will tiba di stadion untuk menghadapi Julius. Julius dengan angkuh menyatakan telah lama menunggu momen ini, berencana mempermalukan Will. Namun, Will menegaskan dia tidak akan menyerah sebelum Julius meminta maaf kepada Donan dan para dwarf. Julius pun menggunakan sihirnya untuk menciptakan kabut tebal, berniat mempermainkan Will. Saat dikepung, Will berhasil menghindari serangan bongkahan es dari belakang. Will memutuskan untuk bergerak dan mencari posisi Julius, karena jika hanya diam, dia pasti akan kalah. Setelah berhasil menghindari 3 serangan, Will menemukan posisi Julius dan bersiap untuk menyerang. Namun, tiba-tiba muncul serangan keempat, mengejutkan Will dan para penonton. Saat kabut menghilang, terlihat 5 sosok Julius.
Will awalnya mengira itu sihir ilusi, tetapi menyadari bahwa ini adalah sihir yang mirip dengan milik Elfaria, yaitu sihir Magia Fender. Sebelum Will sempat bereaksi, Julius meledakkan klon-klonnya, menjebak Will dalam bongkahan es. Guru Edward dan Wagner terkejut karena Julius menggunakan sihir rahasia Elfaria, yaitu Elgespros. Will bertanya dengan marah mengapa Julius bisa menggunakan sihir Elfaria. Julius dengan sombong mengakui bakatnya dan menghina Magia Fender Alvis Vina sambil berniat mengungkap semua rahasianya suatu saat nanti. Pernyataan itu membuat Will sangat murka dan dia langsung menyerang Julius. Namun, Will tidak berhasil menyerang karena terus dihujani serangan klon-klon Julius dan antek-anteknya. Julius akhirnya berhasil menjebak Will menggunakan sihir Remote Circle yang sangat sulit ditembus oleh Will. Saat Will berusaha menembus penghalang, Julius menyerangnya dengan sihir Selunia Kaulis dan mengira pertarungan sudah berakhir. Di sini Julius sangat percaya diri banget, bertanya kepada penonton dan pencari bakat apakah mereka terhibur. Bahkan mengklaim bahwa dia telah menguasai sihir Magia Fender dan akan menjadi penerus Elfaria. Namun, hanya Iris yang menyadari trik licik Julius dan Rusty tetap yakin Will belum kalah. Ketika dikira telah kalah, Will ternyata berhasil lolos dari bongkahan es dan mengejutkan Julius. Will berterima kasih kepada Julius karena sihirnya membantu Will mendinginkan kepala setelah mendengar hinaan kepada Elfaria. Julius yang semakin marah mencoba menyerang dengan emosi, tapi Will dengan mudah menghindari dan mengincar para antek-antek Julius. Serangan Will mengingatkan Guru Edward pada saat dia menguji Will karena metodenya sangat mirip. Saat para antek Julius jatuh pingsan, klon-klon Julius tiba-tiba hancur, membuat penonton heran. Ternyata, Will sudah mengetahui kelemahan sihir cloning Julius yang masih bergantung pada para anteknya. Julius merasa sangat malu dan marah, lalu menggunakan sihir cloningnya lagi dan menyerang Will secara membabi haram. Julius mengejek Will, yakin bahwa cloningnya sudah sempurna, dan Will tidak akan bisa menemukan yang asli. Namun, Julius kembali dipermalukan ketika Will dengan mudah menemukan tubuh aslinya, membuat Julius semakin terkejut. Will menjelaskan bahwa perbedaan cloning Julius mudah dikenali karena penyihir yang kurang mahir membuat es bocor di bawah kaki cloningnya. Untuk membungkam Julius, Will menambahkan bahwa Elfaria menggunakan sihir itu saat berumur 2 tahun. Dan Will tahu semua detailnya karena mereka tumbuh bersama sebagai anak terlantar. Will mengejek Julius sebagai raja berkulit badak yang terlalu sombong dengan sihirnya meski belum sempurna. Julius kaget dan tidak percaya karena sihirnya hanya selevel anak kecil bagi Elfaria. Julius yang semakin murka membuat 7 cloning lagi, tetapi Will menjelaskan bahwa dia sudah terbiasa menghadapi 10 cloning Elfaria. Julius menyerang bersama cloningnya, namun Will dengan mudah menghindar dan menebas satu persatu cloning Julius. Akhirnya, Will berhasil melayangkan pukulan yang membuat Julius jatuh pingsan. Kekalahan Julius membuat semua penonton terkejut, dan bahkan Dewi Petir mengingat nama Will Sherford. Ternyata, Sion dan Colette sudah berada di stadion, menyaksikan pertarungan epik antara Will dan Julius. Ketika komentator mengingatkan Will untuk mengambil mahkota kemenangan, semua terkejut karena mahkota itu sudah diambil oleh tim Wignall yang akhirnya memenangkan kompetisi. Di sini komentator terlihat sangat senang karena dia menang dalam perjudian. Di sisi lain, Elfaria bertanya kepada Salisa apakah ada sihir yang bisa memperbaiki masa lalu atau menghapus ingatan. Elfaria sebenarnya ingin menghapus ingatan orang-orang tentang masa lalunya yang kelam karena dia tidak bermaksud menjahili Will, tapi hanya ingin membuatnya sibuk. Kembali ke stadion, Sion tidak percaya bahwa Will bisa mengalahkan Julius, dan ini membuatnya kesal lalu pergi. Kemenangan Will akan menjadi motivasi bagi Sion untuk mengalahkannya suatu hari nanti. Di bawah tiang mahkota, Will meminta maaf kepada Colette karena gagal menang. Tapi dalam hatinya dia merasa setidaknya sudah menepati janjinya. Lalu scene berpindah ke tempat lain. Saat ini pesta diadakan oleh para dwarf untuk merayakan kemenangan Will yang membela harga diri mereka setelah dihina oleh Julius. Pesta ini adalah bentuk terima kasih, terutama setelah Julius meminta maaf, termasuk kepada Donan, alias dwarf yang paling sepuh. Selain Will, orang-orang terdekatnya juga hadir, kecuali Leon. Guru Wagner juga datang dan berterima kasih kepada para dwarf karena sudah menjaga Will, meminta mereka untuk terus melakukannya. Donan sempat membicarakan perekrutan, namun Colette menjelaskan bahwa mereka gagal karena kesalahan Sion.
Lucunya di sini, musuh Will dan kroco-kroconya hadir di pesta. Namun sebagai pelayan, sebagai bukti permintaan maaf. Di tengah pesta, Walker mengeluh tentang keputusan Will yang menunjukkan kemampuannya di depan semua orang dan khawatir akan konsekuensinya nanti. Sementara itu, para siswa bingung menghadapi ujian praktik di dungeon selama seminggu dan berharap bisa bergabung dengan 3 tim teratas. Will dan Colette terlihat berjalan di koridor, dan siswa-siswa yang kurang kemampuan meminta Will untuk bergabung dengan tim mereka. Will dianggap sangat berguna di dalam dungeon, sehingga banyak siswa berdebat memperebutkannya dan mengerumuni Will untuk mendapatkan jawaban. Colette yang merasa kesal karena mereka dulu sering menghina Will langsung menghadang mereka. Namun alih-alih marah, Will merasa senang karena akhirnya mereka menganggapnya sebagai teman. Bahkan ada seorang gadis yang menggenggam tangan Will untuk mengajaknya bergabung. Colette tetap tidak membiarkan mereka untuk mendekat, membuat alasan bahwa Will dan dia akan pergi berbelanja esok hari. Malam harinya, Colette merasa malu dengan ucapannya, berpikir bahwa itu terdengar seperti mengajak kencan. Rose, teman sekamarnya, menyarankan agar Colette berpenampilan manis untuk mengubah kebohongan menjadi kenyataan. Sementara itu, Will sedang belajar bersama Rusty. Ketika Rusty mengajak Will pergi ke dungeon besok, Will menolaknya karena sudah ada janji dengan Colette. Hal itu membuat Rusty terlihat sangat marah. Keesokan harinya, Colette menunggu Will di Viola Plaza dengan penampilan yang sangat cute. Saat Will tiba, Colette merasa Will tampak bersinar di matanya dan dia bertanya-tanya apakah ini perasaan cinta. Saat Will memuji penampilan Colette yang cute, Colette langsung merasa malu. Namun, suasana berubah saat Rusty muncul, bergabung dengan mereka untuk berbelanja. Lebih mengejutkan lagi, Rusty dengan santuinya malah menggenggam tangan Will sambil melirik Colette seolah-olah mengejek. Colette pun bingung dengan sikap Rusty yang aneh. Cowok sama cowok kok gandengan tangan. Sepanjang hari, Colette tidak bisa mendapatkan momen berdua dengan Will karena Rusty selalu lebih dulu mendekat. Sikap mesra Rusty yang berlebihan membuat orang-orang merasa geli. Sementara Will tetap polos dan tidak mengerti maksud dari Rusty. Ketika mereka beristirahat, Colette bertanya kepada Will tentang Rusty. Bahkan mulai curiga apakah Rusty sebenarnya seorang perempuan. Will menjelaskan dengan polos bahwa Rusty adalah laki-laki dan mereka sering mandi bersama seperti teman biasa. Wadidaw! Kemudian Rusty datang membawa 2 minuman. Yang satunya buat Colette dan satunya buat Will dan Rusty sendiri alias minum bareng. Hal itu jelas membuat Colette sangat kesal. Lalu dia memberikan minumannya kepada Rusty. Setelah itu, Rusty dan Colette mengingatkan Will tentang rencananya untuk memoles pedangnya dan menyuruhnya pergi sendiri karena seorang penyihir seperti Rusty mungkin tidak akan diterima di tempat para dwarf. Will pun pergi sendirian. Setelah dia pergi, Colette yang masih kesal langsung menanyai Rusty tentang hubungannya dengan Will. Karena menurutnya, mereka berdua tampak memiliki hubungan lebih dari sekedar teman. Rusty pun memperingatkan Colette bahwa dia mencintai Will lebih dari Colette. Wadidaw, Colette yang semakin kesal mengungkapkan bahwa dia dan Will pernah berpelukan 4 tahun lalu. Meski itu adalah kenangan yang suram. Namun, Rusty tidak mau kalah. Dia malah menceritakan aktivitas sehari-harinya bersama Will, membuat Colette makin sulit berpikir jernih. Sementara itu, Will sedang berjalan menuju pandai besi untuk memoles pedangnya. Dia mulai memikirkan tingkah aneh Colette dan Rusty hari ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia dihampiri oleh Lyanna yang membuatnya kaget. Lyanna, sang dewi petir, mengajaknya ke suatu tempat. Mereka tiba di sebuah kedai kopi, dan di sana Will terkejut melihat para siswa berperingkat tinggi berkumpul. Tanpa banyak bicara, Lyanna menjelaskan alasan dia mengundang Will, yaitu untuk bergabung dengan timnya dalam penyerangan dungeon saat ujian praktik. Namun, Sion dan Julius tidak setuju dengan keputusan Lyanna untuk merekrut Will ke tim mereka. Will menyadari bahwa di ruangan ini, Sion dan Julius adalah yang paling membencinya. Dia bertanya-tanya kenapa Lyanna membawanya ke situasi seperti ini. Ketika Sion hendak menyerangnya, Wignall segera menggunakan sihir ilusi untuk melerai. Wignall lalu bertanya kenapa mereka bersikap seperti dwarf biadab dan menyarankan agar mendengarkan penjelasan Lyanna, si peringkat 1 di akademi itu. Lyanna menjelaskan bahwa dia ingin membentuk tim yang terdiri dari penyihir terbaik dan individu yang menonjol saat festival. Dia mengundang Will karena Will memiliki kemampuan unik yang sangat berguna di dalam dungeon. Tim ini akan memanfaatkan kekuatan masing-masing anggota untuk meraih ketenaran, kehormatan, dan masa depan yang lebih baik. Meskipun begitu, Sion tetap menolak untuk satu tim dengan Will, dan Julius menganggap keputusan Lyanna salah karena merekrut orang yang tidak bisa menggunakan sihir hanya akan menghambat mereka.
Wignall kemudian bertanya apakah mereka menolak Will karena tidak mau mengakui kekalahan, serta kenapa mereka meremehkan Will yang jelas-jelas sudah mengalahkan mereka. Julius yang merasa tersudut beralih membahas poin kredit Wignall yang masih di bawah Lyanna. Wignall tidak menyangkal kenyataan itu, dan dengan sikap lakinya dia menghormati keputusan Lyanna dan Will, membuat Sion dan Julius semakin kesal. Lyanna menjelaskan bahwa meskipun dia telah menerima tawaran dari fraksi petir, dia menganggap mereka sebagai kelompok yang tertinggal selama di akademi. Dia ingin membentuk tim terkuat karena berasal dari keluarga Owen Zeus yang sering mengalami kematian dini. Lyanna ingin mencapai prestasi mutlak untuk mencegah kehancuran keluarganya. Karena hanya memanjat menara tidak cukup, dia perlu menjadi Magia Vendor. Dia mengundang semua orang di ruangan itu karena masing-masing memiliki ambisi. Untuk memastikan keputusan mereka, Lyanna meminta saran siapapun yang setuju untuk membentuk tim dengannya harus memasukkan koin ke dalam piala. Wignall orang yang pertama setuju, diikuti Sion dan Julius yang ingin mendapatkan lebih banyak poin kredit. Karena memiliki ambisi yang sama, Will akhirnya bergabung juga. Setelah pertemuan, Will menemui Rosti dan Colette untuk memberitahu bahwa dia akan bergabung dengan tim Lyanna dengan ekspresi yang serius itu. Sementara itu, Warner dan Edward mengingatkan siswa untuk berhati-hati karena ujian kali ini sangat berbahaya, terutama karena mereka harus memasuki lantai terlarang, yaitu lantai 7 hingga 10. Di lantai tersebut terdapat monster dengan kredit tinggi, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengumpulkan 1000 poin kredit dengan cepat. Nyawa para siswa jelas dipertaruhkan di sini. Mengingat tahun lalu ada 4 orang tewas yang dimakan monster meski ada penjagaan ketat dari para guru. Ujian ini bukan soal ambisi menjadi Magia Vendor, tetapi tentang kemampuan menyadari batasan diri sendiri. Ketika hari ujian tiba, Colette mengejutkan semua orang dengan bergabung tanpa undangan. Alasannya sederhana, yaitu jika Will ikut, Colette juga harus ikut. Sebelum masuk ujian, Will berpamitan dengan Rosti. Dia yang sebagai seorang alkemis tidak mengikuti ujian ini dan hanya bisa menunggu di barak. Beruntungnya, Rosti sudah mempersenjatai Will dengan banyak item sihir untuk membantunya dalam perjalanan. Ujian dibuka dengan pidato dari Edward dan Wagner yang menekankan bahwa kali ini para murid akan berada di dalam dungeon selama seminggu. Setiap lantai telah memiliki barak sebagai checkpoint agar siswa bisa melapor setelah menyelesaikan lantai tertentu. Sementara itu, di sisi lain, sosok misterius tampak membunuh seorang penyihir di dalam dungeon. Diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang sangat penting. Dan parahnya, aksinya bertepatan dengan ujian akademi ini, menambah ketegangan bagi para siswa. Di atas menara, Lockwell alias si ajudan fraksi api melaporkan persiapan fraksi Akbar kepada Karyot, yang sementara menjabat sebagai Magia Vendor. Namun, Karyot justru sibuk dengan ekspedisi meskipun menghalang dunia hampir lenyap. Lockwell mencoba menjilat dengan menyatakan bahwa selain fraksi Insidia Barham, Karyot adalah yang paling kompeten di antara fraksi-fraksi lainnya. Sementara itu di dalam dungeon, Edward mengumumkan bahwa fraksi Akbar telah dimulai. Tim yang dipimpin Lyanna bergerak dengan cepat dan Will bertekad untuk mendapatkan hasil memuaskan demi menyusul Elfaria. Lyanna memberi syarat kepada Wignall yang kemudian menggunakan sihirnya. Will terkejut karena sihir itu mendorong mereka jatuh ke jurang, namun itu ternyata disengaja untuk mempercepat penaklukan menara. Setelah mendarat, mereka dikejutkan oleh serangan monster semut dalam jumlah yang besar. Will bersiap bertarung untuk melindungi tim di garis depan, namun dihentikan oleh Wignall karena Lyanna yang akan menangani pasukan semut tersebut. Keluarga Owen sebenarnya adalah kesatria penyihir yang bisa bertarung jarak dekat. Tindakan Lyanna bukan untuk merebut poin kredit dari tim lain, melainkan untuk mendahului mereka. Namun, Will selalu terlambat membunuh monster karena tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Will menyadari bahwa sihir pencarian atau search sangat berguna untuk menemukan monster lebih cepat dibandingkan dengan persepsi biasa yang dia miliki. Karena tidak berkontribusi, Will dianggap beban oleh tim. Wignall yang sebelumnya membela Will mulai meragukan keputusan Lyanna memasukkan Will ke dalam tim ini. Meskipun Lyanna membela dengan mengatakan Will akan berguna melawan monster dengan poin tinggi, dia juga mengakui bahwa saat ini Will memang menjadi beban. Di sisi lain, penyihir lain mendapatkan data jumlah monster yang dikalahkan dengan menyerap jejak sihir dari monster mati. Sementara itu, Will yang tidak memiliki sihir harus mengumpulkan potongan monster secara manual. Setelah itu, tim melanjutkan perjalanan, meninggalkan Will yang mengumpulkan bagian-bagian monster yang dianggap tidak berharga karena poinnya itu rendah.
Sion mengingatkan Will agar tidak mempermalukan tim. Meski semangat Will tetap kuat, dia hanya terlihat seperti pembawa barang karena tidak bisa berbuat banyak. Setelah seharian menjelajahi dungeon, Liana dan timnya memutuskan untuk beristirahat. Wignall menggunakan sihir ilusi untuk membuat dinding api guna untuk menjauhkan monster. Ketika Will membagikan perbekalan, Wignall menolak kontak langsung dengan Will dan meminta Will untuk meletakkannya di tanah. Karena sebagai elf, Wignall hanya akan bersentuhan dengan orang yang dia akui. Colette merasa kesal dengan sikap Wignall, namun Will tetap sabar dan mengingatkan bahwa elf memiliki budayanya sendiri. Will memahami bahwa meskipun elf berasal dari dunia lain seperti dwarf, mereka adalah ras yang sangat dihormati. Bahkan salah satu magia Fender adalah putri elf. Saat istirahat, Liana menjelaskan rencana mereka untuk mengalahkan monster Naberus yang memiliki nilai kredit tertinggi, yaitu 110, dan merupakan bos di lantai 10. Monster ini sering menyebabkan korban jiwa, dan tujuan Liana adalah menunjukkan bahwa timnya mampu mengalahkan monster tersebut dan membuktikan kemampuan mereka kepada Menara dan para magia Fender. Liana meminta timnya untuk segera menuju lantai 10 agar bisa mengalahkan monster Naberus dalam kondisi terbaik, lalu menyelesaikan monster lainnya setelah itu. Will berpikir dalam hati bahwa dia baru mendapatkan 5 poin, dan ini adalah kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya. Meskipun takut menghadapi Naberus, Will bertekad tidak akan menyerah demi Elfaria. Sementara itu, ada sosok misterius yang berbicara dengan manusia tanpa kelapak yang sedang membantai monster dan manusia dengan brutal, mencabut kelapak mereka karena merasa manusia itu sangat menjengkelkan. Kembali ke tim Liana, mereka tiba di lantai 10 dan terkejut melihat banyak bangkai monster berserakan. Julius mengira itu perbuatan tim lain. Namun, Wignall menolak persepsi itu karena mereka mengambil rute tercepat dan tidak ada tim lain yang mendahului. Melihat kondisi bangkai monster, Will menyadari mereka mati tanpa jejak sihir, alias mereka mati hanya dengan kekuatan fisik. Saat tim tiba di area Naberus, mereka merasa ada yang aneh karena dungeon terlalu sunyi. Lalu, mereka terkejut mendapati monster Naberus sudah mati dan jejak sihirnya masih tertinggal. Monster Naberus ternyata belum lama mati, sehingga Liana segera meminta seluruh tim menggunakan sihir search untuk mencari pembunuhnya. Will teringat pelajaran dari guru Wagner bahwa meskipun sihir search berguna di dungeon, itu tidaklah mutlak karena tidak bisa mendeteksi perangkap atau beberapa monster yang bisa menghindari sihir search. Meski seluruh tim menggunakan sihir tersebut, mereka tidak bisa menemukan apa-apa di sekitar situ. Di sini Will mengandalkan instingnya dan akhirnya menemukan musuh yang bersembunyi di atas mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, monster itu menyerang dengan sangat cepat, melukai Wignall yang kelihatannya begitu parah banget. Ketika Liana dan timnya mencoba merapal mantra, monster itu menghantam tanah, menyebabkan mereka terjatuh lebih dalam ke lantai 11. Serangan ini begitu kuat hingga mengguncang area barak, alhasil memicu kepanikan. Sebelum jatuh, Will berhasil menyelamatkan Wignall yang terluka dan pingsan. Lantai 11 dungeon adalah lantai terlarang yang membentang hingga lantai 15. Dengan kekuatan monster yang jauh lebih kuat daripada lantai sebelumnya. Di sini semua panik karena lantai ini biasanya dihadapi oleh senior. Meski begitu, Liana tetap tenang dan menekankan pentingnya berkumpul kembali agar tidak terbunuh di dungeon. Wignall yang pingsan bermimpi tentang masa lalunya, di mana dia dianggap sebagai aib di kalangan elf karena tidak bisa menggunakan sihir ilusi dengan baik. Putri elf bahkan memerintahkan untuk memotong lengannya yang tidak berguna. Ketika tersadar, Wignall terkejut menemukan kepala monster di sampingnya dan tidak percaya Will mengalahkannya sendiri. Will berusaha membantu membalut luka Wignall, namun malah ditolak. Wignall merawat dirinya sendiri, sementara Will menilai situasi, menyadari bahwa bekal mereka hanya cukup untuk 2 hari. Setelah mempertimbangkan betapa berbahayanya lantai 11, Will menyimpulkan mereka hanya bisa bertahan 24 jam. Will menyarankan segera bergerak untuk bertemu yang lain, namun Wignall menolak, berpegang pada protokol untuk menunggu penyelamatan jika tersesat. Will menjelaskan kepada Wignall bahwa menunggu penyelamatan bukanlah pilihan yang bijak karena para penyelamat akan terhalang oleh monster di lantai 10. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah terus bergerak. Sementara itu di lantai 8, area barak hancur akibat serangan mendadak dari monster. Parahnya, para guru mati dipajang di dinding tanpa kelapa. Elisa menduga lantai 9 mengalami nasib serupa. Wagner bingung dengan situasi ini dan curiga ada dalang di baliknya. Edward kemudian mengumumkan bahwa praksis akbar dibatalkan dan meminta Wagner untuk membantu evakuasi murid.
Will, yang segera berusaha bergabung dengan Colette dan lainnya, memperingatkan Wignall untuk tidak sering menggunakan sihir Surge agar tidak kehabisan energi. Dia menyarankan Wignall untuk menggunakan setiap 200 langkah, sementara Will dan Kiki akan berjaga terhadap serangan mendadak. Will juga menekankan pentingnya sihir Surge untuk mendeteksi musuh dari jarak jauh. Pernyataan ini membuat Wignall heran mengapa Will bisa tetap tenang dalam situasi berbahaya seperti ini. Will menjelaskan bahwa ketenangannya berasal dari pengalamannya sering masuk dungeon dan tekun belajar selama ini. Tiba-tiba Kiki memberi isyarat ada monster yang mendekat, dan benar saja monster babi muncul. Will dengan cepat dan lincah membunuh monster, membuat Wignall tidak percaya. Wignall lengah dan hampir terkena serangan, tapi berhasil menggunakan sihir ilusi untuk menghindari monster. Namun, monster tersebut buta dan hanya mengandalkan penciuman, sehingga Wignall kembali diselamatkan oleh Will. Wignall merasa kecewa dan mentertawakan dirinya sendiri, sementara Will mencoba menghiburnya. Namun, Wignall menolak dan mengakui bahwa dia dianggap sebagai elf yang gagal. Dia menjelaskan bahwa dia sudah 6 tahun di akademi tanpa naik kelas, berbeda dari elf lainnya yang sudah berada di menara. Masalahnya adalah Wignall tidak bisa menciptakan sihir ilusi berbentuk fisik seperti elf lain. Meskipun demikian, Will tetap menganggap Wignall itu orang yang hebat, mengingat dia adalah salah satu dari 3 murid terbaik di akademi. Wignall tetap merasa dirinya sebagai elf yang gagal, terutama karena rasa putus asa yang pertama kali muncul saat melihat saudara angkatnya, yaitu Ratu Elf yang hebat, Magia Vendor Eleanor. Wignall dan Eleanor tumbuh bersama dan awalnya Wignall merasa harus selalu melindungi Eleanor yang kecil dan polos itu. Namun Eleanor ternyata adalah High Elf yang luar biasa, mampu menciptakan pohon raja, dan sejak saat itu mereka dipisahkan. Eleanor diangkat menjadi Magia Vendor, sementara Wignall terus berlatih keras untuk menjadi lebih kuat agar bisa kembali bersama Eleanor. Namun semua usahanya sia-sia. Wignall tetap dianggap sebagai elf yang gagal dan menjadi aib bagi kaumnya. Untuk menutupi kegagalannya, Wignall memandang rendah penyihir lain yang dianggap gagal seperti dirinya. Namun ketika Will mendengar cerita Wignall, dia malah tertawa dan merasa senang karena menurutnya mereka berdua adalah orang yang bernasib sama. Wignall terkejut karena mengira Will seharusnya membencinya. Namun, Will justru berjanji akan melindungi Wignall sampai dia pulih. Karena Will tahu bahwa Wignall adalah elf yang kuat. Sementara itu, Lyanna dan Colette terus berjalan di lantai 11 sambil mengobrol. Lyanna mengatakan kepada Colette bahwa cara tercepat mencapai menara adalah dengan menciptakan sihir baru, yaitu menjadi penyihir jenius berbakat. Orang yang memiliki bakat sejati akan menemukan cara untuk lulus tanpa peduli pada proses atau bantuan orang lain. Dia mencontohkan Elfaria Albiserford, seorang jenius yang seumuran dengan Lyanna, yang sudah mencapai tingkat Magia Vendor. Lyanna merasa bahwa meskipun dia telah berusaha keras selama 6 tahun, dia hanya bisa melihat punggung orang-orang berbakat dan merasa seperti ikan besar di dalam kolam kecil, yang tidak bisa mencapai potensi sebenarnya. Colette menambahkan bahwa ada seorang anak laki-laki yang selalu bekerja keras meski sering diejek dan dihina, namun dia hanya tertawa menanggapi caci maki itu seperti suatu yang bercanda. Kembali ke Will dan Wignall, mereka terus bertarung melawan monster di lantai 11, di mana kekuatan monster itu jauh lebih besar. Wignall kagum dengan stamina Will yang terus bertarung dan melindunginya. Wignall heran mengapa Will rela berjuang untuk melindunginya tanpa merendahkannya seperti keluarganya sendiri. Will menjelaskan bahwa dia tidak menganggap Wignall jahat dan selalu memperhatikan Wignall saat latihan, meskipun Wignall tidak menyadarinya. Will percaya bahwa suatu saat Wignall akan menjadi penyihir elf yang hebat. Tiba-tiba, Will dan Kiki merasakan sesuatu di area tersebut yang tidak terdeteksi oleh sihir Surge Wignall. Mereka mendapati bahwa dungeon telah menciptakan monster api dengan status spesial yang memiliki 11 poin kredit dan kebal terhadap serangan fisik serta tahan terhadap sihir. Ini membuat monster tersebut menjadi musuh alami bagi penyihir dan kesatria seperti Will. Satu-satunya sihir yang bisa mengalahkan monster ini adalah sihir ilusi milik elf, menjadikan Wignall harapan utama di sini. Sayangnya Wignall merasa putus asa karena sihir ilusinya tidak sempurna dan selalu gagal. Di sini Will mendorong Wignall untuk berusaha meski gagal, menjelaskan bahwa orang-orang seperti mereka tidak akan maju tanpa mengalami kegagalan terlebih dahulu. Yang terpenting, Will tidak ingin mati di sini dan yakin mereka tidak akan mati karena memiliki impian yang sama. Meski memiliki mimpi yang sama, Wignall merasa perbedaan mental antara dirinya dan Will. Akhirnya, karena Will selalu mendorong Wignall mencoba mengatasi rasa putus asanya dengan menciptakan sihir ilusi untuk membantu Will. Namun sayangnya sihir tersebut masihlah gagal dan hanya menghasilkan angin sepoi-sepoi yang tidak berguna.
Wignall semakin frustasi dan yakin bahwa dirinya adalah elf yang gagal dan kegagalannya bisa membahayakan Will. Untungnya Will berhasil menahan serangan monster dengan bantuan sihir pelindung dari Kiki. Will menegaskan keyakinannya pada Wignall, meyakinkan bahwa semua usaha Wignall tidak akan sia-sia. Ucapan Will membuat Wignall teranyuh karena baru kali ini ada yang percaya kepadanya, terutama dari seseorang yang dianggap gagal di akademi. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri Wignall dan membuatnya bertekad untuk tidak mengkhianati kepercayaan tersebut. Akhirnya, Wignall berhasil menciptakan ilusi pohon rambut yang menghancurkan semua monster dalam satu mantra saja. Dia berlutut meminta maaf kepada Will dan mengakui bahwa Will patut dihormati sebagai pejuang. Will membalas dengan mengulurkan tangan dan menyatakan rasa hormatnya kepada Wignall. Selanjutnya, Will membuka peta dari Rusty untuk mengetahui posisi mereka di dalam dungeon dan mengandalkan penciuman gigi untuk mencari teman-teman mereka. Di sisi lain, Sion dan Julius berdebat untuk menghemat persediaan dan energi. Julius menggunakan Seer Search untuk memeriksa sekitar, tetapi tidak menemukan apapun. Sion tiba-tiba menarik Julius untuk bersembunyi setelah merasakan kehadiran monster yang bisa menghindari Seer Search. Julius terkejut saat segerombol monster Evil Sentinel muncul. Mengingat bahwa Will mampu mengalahkan Evil Sentinel sebelumnya, Sion bertekad untuk membuktikan bahwa dia tidak akan kalah dari Will. Dia meminta Julius untuk menggunakan cloningnya sebagai tameng. Sementara Sion berencana membakar monster-monster tersebut. Sin berpindah ke barak di lantai 7 yang juga diserang oleh banyak monster Evil Sentinel. Dalam kepanikan, seluruh siswa melarikan diri, tetapi salah satu kerucut Sion terjatuh dan terancam dibunuh. Namun dalam sekejap, semua monster tersebut berhasil dilumpuhkan dengan satu mantra. Tidak lama kemudian, Wagner muncul menjemput Edward. Wagner melapor bahwa sebagian besar siswa telah dievakuasi, tetapi satu tim, yaitu tim Lihana, belum ditemukan. Beruntung Wagner mengetahui keberadaan mereka dari Will yang ternyata terhubung dengan Kiki, monster karbunkel, melalui kristal yang dipegang oleh Wagner. Mereka berdua segera bergegas menuju lantai 11 yang sangat berbahaya itu. Di sisi lain, Colette terus menjatuhkan batu sihir sebagai tanda bagi tim lainnya. Dia khawatir tentang kondisi Lihana yang sudah hampir kehabisan tenaga dan persediaan akibat serangan monster yang terus-menerus. Tiba-tiba Lihana meminta maaf karena telah membahayakan tim akibat ambisinya. Colette membantahnya bahwa semua ini disebabkan oleh monster di lantai 10 dan mencoba menghibur Lihana dengan mengatakan bahwa dia terjebak di situ karena memilih untuk ikut tanpa diundang. Ungkapan Colette sedikit menenangkan Lihana. Kembali ke Will dan Wignall, mereka merasakan kehadiran penyihir dan segera menuju lokasi tersebut. Wignall terkejut melihat Sion berdiri di atas tumpukan monster Evil Sentinel. Bertanya-tanya apakah dia melakukannya sendiri. Tidak lama kemudian, Julius muncul dengan marah karena kelelahan terus-menerus memunculkan cloning. Will khawatir karena kedua wanita itu masih terpisah. Sementara itu, keadaan Lihana dan Colette awalnya aman-aman saja. Tetapi tiba-tiba muncul sosok misterius. Colette mengenali sosok itu sebagai sang guru bernama Bruno dan berencana menghampirinya. Namun ditahan oleh Lihana karena merasa ini tidak ada yang beres. Ternyata sosok tersebut adalah dua orang yang misterius. Salah satunya adalah pengoleksi kelapa, yang dirinya sendiri tidak memiliki kelapa. Kita panggil saja si Burik. Colette dan Lihana merasa ngeri ketika si Burik menghancurkan kepala seseorang di depan mereka. Si Burik mengklaim bahwa dia akan menghancurkan langit palsu di dunia ini dan tertarik kepada kepala para jiwa imut itu. Tiba-tiba dia mengeluarkan sihir kegelapan untuk memenggal kepala mereka. Beruntung, Will datang tepat waktu untuk menangkis serangan tersebut. Dan mereka semua bisa cepat sampai berkat batu sihir yang dijatuhkan oleh Colette. Kehadiran Will dan teman-teman membuat si Burik semakin bersemangat karena akan mendapatkan kelapa yang banyak. Tanpa babi ibu, Will langsung menyerang. Tetapi karena si Burik memiliki urusan lain, Marzi temannya menariknya mundur. Si Burik merasa sangat kecewa dan memanggil monster Evil Grand Duke dengan sihir teleportasi untuk menyerang Lihana dan kawan-kawan. Monster tersebut memiliki kredit 270. 時間切れだ。回収しに行くぞ。 DK Dijelaskan bahwa perbedaan kredit antara monster dan penyihir sangat signifikan. 1 poin kredit monster setara dengan 1000 kredit penyihir. Jadi, Grand Duke yang mereka lawan saat ini setara dengan 270.000 kredit penyihir. Serangan Grand Duke membuat seluruh tim kehilangan kepercayaan diri dan mereka memutuskan untuk mundur melalui jalur aman. Saat tim melarikan diri, Wignall mencoba mengulur waktu dengan sihir ilusi, tetapi sihirnya tidak sama sekali mempan. Dan Grand Duke hampir membunuhnya sebelum Will menyelamatkannya.
Serangan Granduk menyebabkan beberapa rute tertutup reruntuhan yang kemudian dimanfaatkan tim untuk bersembunyi. Semua anggota tim kebingungan dengan kekuatan luar biasa Edan Granduk, dan hanya Will yang mengetahui bahwa Granduk adalah monster elit dari lantai 25. Julius dan yang lain terkejut, sementara Liana menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah si burik yang menggunakan sihir teleportasi. Mereka belum menemukan rute pelarian karena setiap jalan dipenuhi oleh monster Evil Sentinel yang diperintahkan oleh Granduk untuk mencari mangsa. Karena kelelahan dan terluka, semat mereka mulai pudar. Sementara Julius terus mengeluh tidak ingin mati di dungeon yang dipenuhi monster ini. Will menyarankan untuk bertarung melawan Granduk karena jika Raja Monster tipe Evil seperti Baron atau lebih tinggi dikalahkan, rantai komandonya akan terputus, memberi mereka harapan untuk selamat. Colette setuju, tapi Julius malah marah, menganggap mengalahkan Granduk adalah suatu yang mustahil, terutama karena Will tidak memiliki sihir. Namun tiba-tiba Wignall kemudian mendukung rencana Will, mengakui Will sebagai orang yang pantas dihormati karena telah menyelamatkan beberapa kali. Wignall juga menegaskan bahwa dia sangat percaya kepada Will dan berharap Liana tidak meragukan kepercayaannya. Karena Wignall bicara seperti itu, alhasil Sion pun setuju meski dengan alasan yang sangat aneh. Liana dengan jujur mengungkapkan bahwa Will memang layak untuk dijadikan pemimpin kelompok mereka, bukan hanya sekedar perisai. Hal itu terlihat dari sorot mata Will yang penuh harapan meski mereka berada di tengah keputusasaan. Liana pun memutuskan untuk mengikuti keputusan Will. Dari 5 penyihir, hanya Julius yang meragukan karena menganggap Will adalah anak yang gagal. Will lalu meyakinkan Julius untuk ikut serta, karena Julius adalah kunci dari rencana mereka. Will bahkan berjanji akan mengajarkan sihir rahasia Elfaria kepada Julius. Will menjelaskan bahwa cloning Julius sebenarnya bisa melanjutkan rapalan mantra meskipun salah satu cloningnya hancur, membuat mantra tetap bisa selesai. Mereka semua kemudian bersiap menghadapi Granduk dengan strategi yang diatur oleh Will. Julius mulai merapalkan mantra ultimate, dan meskipun cloningnya dihancurkan, cloning lainnya tetap melanjutkan rapalan tersebut. Sementara itu, yang lain menyerang Granduk secara acak untuk mengulur waktu. Namun Granduk tidak terluka sedikit pun karena dilindungi sayapnya yang kuat. Di saat Granduk lengah, Will berhasil menyerangnya dari belakang dengan tebasan pedang. Sayangnya serangan Will tidak berhasil. Tapi kalem aja, itu hanya umpan untuk serangan sesungguhnya, yaitu ultimate dari Julius. Namun serangan Julius juga tidak berpengaruh. Semua heran dengan pertahanan Granduk yang begitu kuat. Bahkan serangan terkuat Julius tidak mampu melukainya. Tapi tenang wae, karena pengeksekusi akhir adalah si Liana. Ternyata Granduk dilindungi oleh sihir pelindung yang dipasang oleh seorang penyihir yang digugakan untuk menyerang Liana. Will berusaha menyelamatkannya, namun meskipun dibantu oleh Kiki, serangan Granduk tetap mengenai Will hingga menghancurkan Google pemberian Elfaria. Sementara itu, Edward dan Wagner yang memantau mereka lewat batu sihir semakin cemas dan segera bergegas menuju lokasi Will dan timnya. Will dan Liana terluka akibat serangan Granduk, namun beruntung Liana masih selamat karena dilindungi oleh Will. Sayangnya, Will kini tampak tidak berdaya karena satu-satunya barang yang memberinya keberanian melawan monster sudah hancur. Hal ini membuat Will terpuruk dalam keputusasaan. Liana pun meminta seluruh tim untuk mundur dan menyelamatkan Will. Liana berencana mengorbankan dirinya sebagai umpan karena sebagai seorang kesatria sihir, dia merasa bertanggung jawab atas kegagalannya dan harus melindungi rekan-rekannya sampai akhir. Itulah mengapa keluarga Owen sering mati muda sebagai pejuang garis depan. Wignall pun siap menemani Liana karena selain Liana, dia sangat menghormati Will dan ingin melindunginya. Sementara itu, Sion sempat berpikir untuk melarikan diri. Dia menganggap itu bukanlah suatu aib karena dia tidak ingin perjuangan Liana dan Wignall sia-sia. Namun dia bingung dan gemeter. Tiba-tiba Will meminta Sion untuk memukulnya agar menghentikan rasa takut yang melumpuhkannya setelah Google pemberian Elfaria hancur. Sion merasa muak dengan Will yang awalnya tampak berani tapi sekarang malah ciut. Alhasil dia melampiaskan kekesalannya dengan pukulan. Namun Will menangkap tinju Sion dan tersenyum, mengucapkan terima kasih karena keberaniannya telah kembali. Dia pun segera bersiap melawan Granduk.
Sion heran melihat Will yang tampak tidak takut lagi, dan Colette menjelaskan bahwa meskipun Will selalu tampak berani, dia sebenarnya selalu merasakan ketakutan yang sangat besar sepanjang waktu. Bayangkan saja perbedaan antara menggunakan pedang dan tongkat sihir. Penyihir tetap aman karena menyerang dari jarak jauh, sedangkan Will yang menggunakan pedang harus bertarung dalam jarak dekat. Sebenarnya, Will selalu merasa takut, namun dia berhasil mengatasi rasa takut itu. Hal tersebutlah yang pantas disebut sebagai keberanian sejati. Will tahu kelemahan monster Evil Granduk ada di sayapnya, jadi dia terus mencari kesempatan untuk memotongnya, meskipun itu sangat sulit. Tanpa Google pemberian Elvaria, Will kehilangan keberanian, tetapi ada satu hal yang lebih dia takuti, yaitu kehilangan teman-temannya. Karena itu, Will tidak akan menyerah dan tidak akan mati di sini. Setelah mengetahui Colette ikut bertarung, Will memberi kode kepadanya. Ketika Granduk menyerang, Will tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sengaja mengalihkan perhatian dengan menyimpan pedangnya. Saat itu, Will melompat ke atas kepala Granduk. Colette yang mengerti maksud dari Will menciptakan pedang dari batu. Akhirnya Will berhasil memotong salah satu sayap Granduk. Karena tidak mau kalah dan dianggap rendah oleh orang yang dianggap gagal, tiba-tiba Sion menyerang sambil menunggangi burung api sihir. Sion menyatakan bahwa jika Will bisa melakukannya, maka dia juga bisa. Burung api tersebut hanya umpan agar Sion bisa mendekat dan melancarkan serangan sihir ultimate. Namun serangannya tetap tidak mempan terhadap Granduk, membuat mereka kembali putus asa. Tiba-tiba sebuah kristal es jatuh dari atas. Ternyata itu adalah Rosti. Namun Will tidak menyadari kehadiran Rosti. Rosti berharap Will mengingat tentang pedang dan sihir. Sekilas Will teringat beberapa kejadian tentang Elvaria, meski ingatan itu tidak sepenuhnya jelas. Kita juga diperlihatkan kilas balik masa lalu ketika Will masih bayi. Ada seseorang perempuan yang menggendongnya dan berdoa agar pedang dan sihir bisa bersatu untuk menyelamatkan dunia. Setelah ingatan tentang Elvaria, Will meminta Sion untuk menembakkan sihir kepadanya. Meskipun awalnya bingung, Sion akhirnya mengikuti permintaan Will dan menembakkan sihir. Yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang karena tidak menyangka sihir dan pedang ternyata bisa digabungkan. Will pun segera menyerang tanpa ragu, merasa kekuatan luar biasa yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan hanya satu tebasan, Granduk yang memiliki kekuatan setara 270.000 kredit penyihir berhasil ditumbangkan oleh Will. Semua orang jelas terkejut melihat Will yang sebelumnya dianggap gagal ternyata mampu mengalahkan musuh yang tidak mungkin mereka kalahkan. Namun, Will sendiri bingung dengan kekuatannya karena dia tidak benar-benar memahaminya. Masalah belum selesai karena Granduk berteriak memanggil para monster Evil Sentinel yang akan segera mengepung. Benar saja, Julius hampir diterkam, sementara yang lainnya kehabisan energi untuk melindungi dirinya. Di sisi lain, Wagner dan Edward bergegas untuk menolong, namun mereka tidak akan sempat. Tiba-tiba dengan satu ketukan tongkat, seluruh Evil Sentinel lenyap dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Edward dan Wagner tiba di lokasi, dan mereka terkejut melihat tim ekspedisi yang dipimpin oleh Raja Magia Fender alias Master Yanoah datang. Raja Magia itu memuji para murid yang berhasil mengalahkan Granduk sebagai penyihir berbakat. Semua merasa lega dan senang, terutama Julius, karena akhirnya mereka selamat dari bahaya. Mereka semua memberikan hormat kepada Raja Magia Fender, penyihir terkuat. Salah satu anggota tim ekspedisi yang bernama Finn turun untuk menemui Will dan memperkenalkan diri. Sementara itu, Marzi dan si Burik berhasil menemukan pedang yang mereka cari. Marzi merasa puas dengan keberhasilan misinya, namun si Burik masih menginginkan lebih. Praksis Akbar akhirnya berakhir, namun dengan duka karena 11 guru tewas dibunuh oleh 2 orang misterius. Beruntungnya semua siswa berhasil diselamatkan. Pelaku pembantaian kini masuk daftar pencarian, meskipun belum ada petunjuk. Setelah insiden dengan Granduk, Will dan kawan-kawan terluka parah dan harus menjalani perawatan. Mereka membicarakan sosok misterius yang belum diketahui, dan merasa bersyukur selamat berkat Raja Magia Fender. Liana pun merasa penilaiannya dalam membentuk tim ini terbukti benar setelah insiden tersebut. Liana mengakui kehebatan timnya, terutama Will yang tidak disangka berhasil mengalahkan Granduk. Namun dia jadi malu saat merasa lapar, dan Colette menyuapinya dengan apel. Okawari. Hai, hai. Okawari, okawari. Cutto? Liana merasa tidak mau disebut rakus, berdalih bahwa sebagai kesatria penyihir, dia membutuhkan lebih banyak energi, meski tidak ada yang mempercayainya.
Untuk mengalihkan perhatian, Liana membahas kemampuan Will saat melawan Grand Duke. Namun, Will tidak bisa menjelaskan karena dirinya hanya merasakan kekosongan saat itu. Julius tiba-tiba marah pada Will karena merasa Will seharusnya menggunakan kekuatan itu dari awal. Namun Julius langsung dijejel apel dan dipukul Kiki karena terus saja ngoceh. Liana kemudian menyarankan untuk bertanya kepada Guru Wagner karena fenomena pada Will dianggap istimewa. Will penasaran tentang sosok pria mungil dalam tim ekspedisi Magia Fender. Liana menjelaskan bahwa pria itu adalah penyokong dari suku Fin, ras kurcaci, yang berperan sebagai penunjuk jalan di dalam dungeon. Secara riwayat, ras kurcaci telah mengumpulkan pengetahuan tentang dungeon dan menjalin kontrak dengan menara sejak era Ratu Penyihir. Di ruang kepala akademi, Fin melaporkan penemuan tim ekspedisi yang telah menjelajahi hingga lantai 49 dan menemukan pedang yang dikenal sebagai senjata pembunuh penyihir. Fin juga mengungkap bahwa mereka bertarung dengan orang-orang misterius di lantai 40 yang mengakibatkan 20 korban. Untungnya, orang-orang misterius tersebut telah diusir, dan Fin menegaskan bahwa pedang itu bukan berasal dari dungeon, melainkan hasil eksperimen. Fin meminta kepala akademi untuk memeriksa pedang tersebut. Dia juga menyoroti keberadaan pengguna pedang yang dirahasiakan oleh kepala akademi, padahal seharusnya menjadi kewenangan Fin. Kepala akademi menegaskan bahwa Will adalah murid di akademi ini, bertekad menjadi penyihir dan ingin mencapai posisi Magia Fender. Suasana sejenak hening hingga Fin menyatakan bahwa belum pernah ada pedang yang ingin menjadi tongkat sihir. Fin menyukai pendekatan kepala akademi dan akan mulai terlibat dalam perkembangan Will. Keesokan harinya, Colette terkejut melihat Will yang baru saja sembuh masih saja berlatih. Will menjelaskan bahwa dia tidak bisa kalau berdiam diri, karena banyak hal yang harus dipahami untuk mencapai tujuannya. Julius mengamati Will dari jendela, heran mengapa tubuh Will terlihat kuat. Dan Wignall menegaskan bahwa Will bukanlah ras rendah seperti dwarf, melainkan seorang kesatria terhormat. Saat Liana memuji tekad Will, Sion turun dan meminta Will untuk bertarung dengannya, menagih janji Will untuk bertarung serius. Sion merasa tidak mungkin mencapai menara tanpa mengalahkan Will. Pernyataan itu memotivasi Will, dan mereka berdua siap bertarung sebagai teman, bukan dengan emosi. Namun pertarungan terhenti ketika Pak Guru Wagner tiba dan memarahi mereka. Meski akan dihukum oleh Pak Guru, Will merasa senang karena sekarang dia merasa diterima di lingkungan ini. Namun di balik senyuman mereka, ada kekhawatiran karena kebahagiaan ini bersifat sementara, dengan malapetaka yang akan segera datang. Meskipun begitu, guru dan murid tetap berjuang untuk menjadi penyihir terkuat demi melindungi dunia. Dan kini mereka menghadapi akhir tahun ke-6 dan ujian tertulis sebagai ujian kelulusan. Dan berakhirlah anime ini cuy. Menurut kalian gimana nih alur cerita dari anime ini? Sorry ye kalau banyak salah. Dan kalau mau request anime apa selanjutnya, ketik di kolom komentar ye.